Selamat siang, Mas. Selamat siang Pak Alek. Kabar? Apa kabar, Pak? Luar biasa baik Pak. Semangat? Semangat. Gitu kan. Hmm. Ada yang bisa dibantu? Gini Pak, kebetulan berhubungan tugas kami calon guru penggerak terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin, Pak. Nah, jadi saya mohon izin dengan Bapak mau mewawancarai Bapak selaku pimpinan di sekolah kita, Pak. Boleh, Pak ya? Silakan Pak. Oke. Selagi bisa saya dibantu ya saya siap memberikan informasi sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Pak. Begini Pak, selama ini bagaimana Pak Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak ya? Baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Saya diperkenankan untuk terlibat dalam proyek tugas ini dan harapannya semoga proses untuk menjadi guru penggerak Pak Alek nanti bisa sukses. Baik Pak, menanggapi tentang dilema etika atau yang bujukan moral itu, seperti kita ketahui, dilema etika itu dalam etika dilema itu ada dua hal yang kita harus memberikan atau mendapatkan konsekuensi yang lebih, di mana dilema etika ini biasanya itu harus kita sikapi dengan positif dalam situasi yang kompleks. Maka dalam situasi-situasi seperti itu saya lebih kepada mengamati terlebih dahulu, mengamati permasalahan seperti apa yang terjadi, lalu saya berupaya mengumpulkan informasi dari semua informan yang baik itu yang menguntungkan atau yang tidak menguntungkan, yang baik, yang buruk, semuanya saya kumpulkan dan lalu saya bisa menentukan itu, mengambil keputusan. Saya berpedoman dan berpegang pada aturan, karena saya yakin aturan itu dibuat itu nantinya ke depannya pasti akan menciptakan suatu hal yang menciptakan keadilan. Jadi begitu pertimbangannya berdasarkan peraturan dan untuk supaya adil itu terlaksana. Oh ya Pak, jadi teknik Bapak untuk mengidentifikasi kasus ini yang pertama mengamati Pak ya, yang kemudian yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga itu berpedoman aturan dan berbasis keadilan Pak ya. Oke Pak, bagaimana Pak Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama khusus sekolah kita Pak, untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak ya? Baik. Sebagai seorang pimpinan, Alek, pimpinan ini, orang melihat pimpinan itu seperti pisau. Ada yang tajam terhadap pimpinan dan ada sebelahnya tumpul. Nah, dari kedua sisi itu harus sama-sama bermakna bagi seorang pimpinan menurut saya. Maka dari itu, dalam mengambil keputusan, saya pastikan dulu bagaimana untuk memilah dan menentukan kebijaksanaan itu atau keputusan itu dengan bijaksana. Kebijaksanaan itu juga nantinya berkeadilan seperti yang saya sampaikan di poin 1 tadi. Nah, maka dalam pengambilan keputusan itu juga tidak boleh terlalu ego atau saya sendiri. Saya akan berupaya melibatkan rekan-rekan sejawat. Lalu juga dengan rekan sejawat, rekan-rekan orang-orang yang
bertanggung jawab dalam lingkungan sekolah dan termasuk komite. Begitu. Lalu biasanya dengan hal seperti itu, sesudah mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman sejawat, untuk bisa diketahui bersama, biasanya saya juga sampaikan dalam rapat Dewan Guru agar dapat diketahui oleh seluruh guru, dapat diketahui seluruh guru, sehingga apa yang disampaikan di luar sana nantinya, keadilan yang disampaikan, keadilan yang terjadi di dalam sekolah ini bisa didengar oleh orang di luar, dan guru-guru di sekolah ini mempunyai persepsi yang sama, tidak berubah-ubah atau dan apalagi berbeda. Bukan berarti untuk melindungi sekolah, tapi tidak, supaya fair, sama-sama fair seperti itu. Jadi ya begitu. Baik Pak, pertanyaan saya ketiga Pak ya. Coba. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak terapkan di sekolah kita selama ini Pak ya, dalam menangani kasus seperti yang tadi ya. Itu ya Pak ya. Baik, kalau melihat itu Pak, jadi seperti tadi yang saya ada sedikit sampaikan di atas itu, memilih, memilah, baru menentukan. Karena informasi itu harus saya cari dulu ke semua orang atau ke semua unsur, lalu saya berupaya untuk komunikasi dengan semua unsur itu, sehingga dari informasi-informasi yang ada saya bisa menganalisis, lalu bisa mengambil keputusan yang terbaik. Lalu dengan bijaksana, saya harapannya dengan bijaksana saya mampu mengambil keputusan dengan resiko yang terkecil. Begitu. Jadi risiko terkecil apa ya? Risiko yang terkecil itu yang kita ambil. Karena kedua-duanya mungkin sama-sama mempunyai risiko, tetapi kita ambil adalah risiko yang terkecil. Oke. Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa saja Pak ya yang selama ini Bapak anggap efektif dalam menangani kasus-kasus dilema etika Pak? Kalau saya itu merasa pengambilan keputusan itu efektif, itu bisa tergantung. Kadang-kadang kita spontanitas juga kadang-kadang bisa menjadi sebuah keputusan yang efektif. Tergantung aja masalah cek di lapangan seperti apa. Tetapi sebaiknya memang saya selalu berupaya untuk mengkomunikasikan dengan unsur-unsur yang ada di sekolah, misalnya para wakil, lalu para guru, lalu dengan wali kelas, termasuk juga kalau di sekolah ini, karena ada istilahnya guru pendamping siswa. Nah, jadi guru pendamping siswa itu juga kita libatkan untuk dapat menentukan keputusan, agar harapannya keputusan itu sangat-sangat efektif, sehingga dari semua unsur itu mengambil, kita bisa membuat keputusan secara bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama, dengan akhirnya kepala sekolah sebagai pimpinan, yaitu sebagai penanggung jawab akhir. Gitu. Berarti berupaya berkomunikasi dan berkolaborasi berarti Pak ya? Ya, semua. Dengan semua warga sekolah Pak ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Yang ke berikutnya Pak, kira-kira ada enggak Pak tantangan ketika mengambil sebuah keputusan yang berbasis etika? Kalau ditanya tantangan, pastinya ada. Dimana tadi kan, kalau kita ambil A itu mungkin merugikan, banyak merugikan. Ambil keputusan B juga merugikan. Tapi makanya diambil tadi keputusan terkecil. Sebagai contoh, tantangan bisa dihadapi dalam mengambil keputusan itu
kadang-kadang si A bisa menerima, si B tidak, atau kondisi lain. Nah, tentunya dalam hal ini kita harus berupaya berkomunikasi dengan semua orang tadi untuk bisa menentukan keputusan yang terbaik dengan resiko yang terkecil. Contoh, hal sederhana Pak, saya tidak semua sekolah, kalau misalnya di sekolah kita ini kan masih ada terdapat guru non ASN. Iya, ya. Nah, kalau kita melihat hari ini guru-guru non ASN itu dari sisi penghargaan terhadap mereka masih banyak, belum, mungkin kita belum mampu se-UMR. Nah, bagaimana kita memperjuangkan itu ke depan, makanya harus meningkatnya, kalau tidak bisa signifikan tapi sedikit-sedikit untuk mereka itu. Nah, makanya harus bersama-sama dan harus dikomunikasikan dengan kawan-kawan yang lain. Yang kedua, kadang-kadang juga dalam proses sekolah itu kita bisa melihat siswa, bagaimana kita menentukan konsekuensi terhadap indisipliner siswa itu. Nah, itu yang dilema yang berat juga. Kemudian juga memilah aturan yang nantinya beririsan, menerapkan aturan tetapi tanpa mengurangi makna kemanusiaan. Itu juga yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan ini. Adil yang berkemanusiaan. Ya. Kira-kira Pak, selama ini apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penanganan kasus menerima etika seperti itu Pak? Atau mungkin membuat jadwal? Kalau masalah jadwal tertentu sampai hari ini jujur memang belum ada. Ya. Intinya dalam penanganan hal-hal seperti ini, sesuatu yang bisa kita selesaikan dalam waktu yang singkat dengan proses yang kita lalui dengan melibatkan semua unsur yang ada di sekolah, tentunya penentu-penentu kebijakan, itu lebih cepat, lebih baik, supaya masalah itu tidak melebar dan juga tidak menjadi beban oleh semua pendidik maupun tenaga pendidikan ada di sekolah dan juga warga sekolah dalam waktu yang lama. Gitu. Lebih cepat Menjadi beban ya. Ya. Baik Pak, adakah Pak yang seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan-keputusan atau kasus dilema etika nih Pak? Pasti ada, banyak gitu. Ya. Semua unsur sekolah. Semua unsur sekolah ya. Semua unsur-unsur dari sekolah, misalnya wakil kepala sekolah, wali kelas, semua guru mata pelajaran. Kemudian karena kita di sini tidak ada guru bimbingan dan konseling itu, maka kita melibatkan guru pendamping siswa. Itu juga kita juga komunikasi dengan komite ya. Ya. Dan juga orang-orang yang terdekat di sekeliling kita ini, misalnya yang bisa kita kerjasama SKPD lainnya, puskesmas itu yang membantu kita, orang puskesmas polsek koran itu kan juga bagian daripada kita dalam menerapkan pengambilan keputusan juga, walaupun tidak terlibat langsung seperti itu. Dan yang terakhir, kita tidak bisa juga melupakan dalam menentukan sebuah kebijaksanaan. Saya yakin apa yang kita perbuat dan kita lakukan itu harus mendapat persetujuan dari Yang Maha Kuasa. Setidaknya doa itu penting. Ya. Ya. Baik Pak,
Kemudian pertanyaan terakhir Pak ya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilematika negara? Orang bilang pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Pengalaman ya. Ya, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Jadi kita itu harus, saya secara pribadi banyak belajar dari beberapa kejadian. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung dialami saya maupun dialami oleh rekan-rekan guru yang lain. Maka dari itu saya harap itu kita tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Lalu beberapa teori juga banyak dibuat, tetapi tidak bisa kita menerapkan teori yang dibuat itu untuk semua kejadian. Nah, masalah yang tepat dapat memberikan petunjuk yang tepat dalam mengambil keputusan dengan bijaksana dan objektif. Oke Pak, saya rasa cukup ya. Ya, Terima kasih Pak sudah menjadi bagian aksi nyata saya di modul 3.1 Pak. Selamat siang Pak. Semoga membantu dan semoga apa yang kita komunikasikan bisa, yang udah kita lalui terlaksana dengan baik dan selalu menjadi pembelajaran kita ke depan. Oke Pak. Terima kasih, tetap semangat Pak Alek. Siap Pak. Oke, selamat sore Pak Maki. Selamat sore juga, Pak Alek. Gimana? Apa kabar Pak? Sehat. Pak Alek sendiri bagaimana kabarnya? Sehat Pak. Bapak dari SMA Negeri 1 Kayan Negeri Pak ya? Semari satu kan dulu. Oh Kayan Hulu ya ya. Minta maaf Pak. Ya. Berapa lama Pak sudah jadi kelas radio Pak? Saya sudah 7 tahun. 7 tahun. Ya, 7 tahun. Nah luar biasa nih Pak ya. Masih muda, masih generik, luar biasa. Karirnya luar biasa Pak. Gini Pak, saya mau mengajak ngobrol santai terkait keputusan kebijakan dari Bapak selaku pimpinan selaku kepala sekolah. Saya mau mengajukan beberapa pertanyaan Pak ya. Ya. Jadi saya mau bikin dengan Bapak terkait kebijakan atau moral, pendidikan moral atau kelima etika. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Pak cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kelima etika atau pendidikan moral Pak ya? Oke, terima kasih Pak Alek. Begini, saya akan menjawab, ya berusaha menjawab begitu ya. Ya. Tentunya ini juga berdasarkan pengalaman pribadi ketika saya dipercayakan untuk memimpin sekolah. Oke. Yang pertama-tama tentu kita harus memilah dulu. Nah, memilah dalam hal apakah kasus ini terjadi pada peserta didik begitu ya. Apabila kasus terjadi pada peserta didik, tentunya kita sebagai pimpinan kepala satuan pendidikan harus meminta terlebih dahulu pendapat pada wali kelas, karena bagaimanapun wali kelas adalah orang tua kedua peserta didik sekolah. Nah, kemudian setelah itu bisa juga kita meminta bantuan kepada pakar siswaan, dan apabila di sekolah tersebut ada guru BP-nya bisa kita arahkan ke guru BP-nya juga. Nah, kemudian hal ini tentunya dalam kapasitas kita sebagai pimpinan satuan pendidikan, kita tidak bisa juga bekerja secara sendiri kan, gitu ya. Tidak bisa bekerja sendiri, artinya kita harus tetap mengandalkan juga atau meminta bantuan rekan guru di sekolah. Seperti yang disampaikan tadi,
kita tentunya harus berkoordinasi ke guru mata pelajaran, ke wali kelasnya, kemudian kelompok siswaannya, kemudian juga kalau ada guru BP ke guru BP. Cuma terkadang kan kalau untuk kita sekolah-sekolah itu guru BP masih belum ada. Kemudian itu tadi paling ya kita ke guru mata pelajaran, guru wali kelas, dan juga ke kelompok siswa gitu Pak. Nah, kemudian itu tadi kalau berkaitan dengan peserta didik. Kalau berkaitan dengan guru, kalau berkaitan dengan guru tentunya hal yang semacam ini ya, kalau saya secara pribadi ya, pengalaman saya secara pribadi pernah tetapi sangat jarang terjadi karena bagaimanapun kita sebagai pimpinan satuan pendidikan ya, tetap harus melakukan pendekatan, saling mengingatkan, itu tanggung jawab kita. Dan apabila ada permasalahan itu terjadi, nah tentunya itu tadi ya kita harus bisa mendeteksi sedini mungkin. Dan tentunya saya yakin dan percaya ya, kalau kita sudah harus mengetahui karakter guru, kemudian untuk berkaitan dengan hal-hal apabila sudah terjadi, kita juga tentu tidak bisa juga bekerja sendiri. Kita minta pendapat juga dari, terutama kalau saya secara pribadi biasanya saya minta pendapat dari pengawas sekolah dulu. Ya, pengawas sekolah menyampaikan permasalahan, kemudian kita juga berkaitan dengan misalnya ini ke masyarakat, kita juga minta pendapat dari komite sekolah, kemudian ada juga perwakilan dari orang tua yang mungkin bisa kita libatkan, kemudian ya guru-guru di sekolah yang memang kita bisa anggap sebagai orang yang bisa membantu kita dalam mengambil keputusan, tidak ada salah seperti itu ya. Nah artinya bahwa berkaitan dengan hal ini koordinasi lah yang penting ya, koordinasi dan tentunya dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema-dilema ini kita harus bisa mengambil keputusan yang sekiranya ya, tidak merugikan pihak lain ataupun merugikan kita sendiri kan ya, itu saja ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah, tempat Bapak mengajar atau menjalankan sebagai pimpinan di sekolah untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar ataupun sama-sama memiliki nilai kebajikan Pak? Ya, terima kasih Pak Alek. Nah, kalau berkaitan dengan pengambilan keputusan, tentunya itu sebuah yang berat. Tetapi yang harus diingat bahwa bagaimanapun kita sebagai pimpinan, sebagai kepala satuan pendidikan, tentunya harus memiliki sebuah keputusan yang win-win solution ya. Dan memang jangan pernah kita memihak satu pihak dan pihak lain atas dasar suka tidak suka, itu jangan sama sekali. Artinya bagaimanapun profesionalnya kita sebagai satuan pendidikan memang dipertaruhkan seperti itu. Jangan, saya ambil contoh misalnya saya dekat dengan guru A, kemudian guru B sering memiliki masalah, jadi saya memiliki rasa simpati ke guru A dalam hal membela kepentingan ini, jangan ya. Itu nanti akan menjadi sebuah permasalahan yang baru gitu ya. Nah kemudian berkaitan dengan ini tentunya tadi saya katakan harus win-win solution dan memang dalam pengambilan keputusan itu tentunya kita harus mengambil sebuah risiko yang terkecil begitulah. Terkecil dan memang harus kita komunikasikan, harus kita koordinasikan, berikan penjelasan yang sebaik mungkin yang memang bisa dipahami. Gitu, ya. Kira-kira Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak ya yang biasa Bapak lakukan selama menjabat sebagai pimpinan sekolah Pak? Oke. Kalau saya selama ini yang memang sudah saya alami bahwa yang terpenting adalah kita selalu berkoordinasi.
berkoordinasi terhadap guru-guru, kemudian terhadap masyarakat juga, terhadap ya intinya terhadap warga satuan pendidikan, ya bahkan ya di luar satuan pendidikan pun yang memang sekiranya memiliki kepentingan atau tidak memiliki kepentingan, ya memang harus menjalin komunikasi yang baik, karena bagaimanapun ini akan kembali ke karakter kita, etika kita, bagaimana kita hidup menjadi seorang pimpinan di satuan pendidikan maupun di luar juga. Ya. Nah kemudian itu tadi mungkin yang bisa saya sampaikan itu. Hal-hal apa saja Pak ya yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika nih Pak ya? Oke, terima kasih. Seperti saya katakan tadi, tentunya ini belajar dari pengalaman saya. Saya bahwa yang namanya di satuan pendidikan tentunya tetap sebaik apapun satuan pendidikan tetap melalui proses-proses yang saya rasa untuk satuan pendidikan yang lain, yang lainnya tentu berbeda-beda, tapi secara garis besarnya setiap manusia yang katakanlah yang bersama-sama kita di situ dalam hal ini ya guru memiliki kepentingan masing-masing ya. Nah yang terpenting tadi saya katakan bahwa kita menjalin komunikasi yang baik, kemudian kita juga harus berkoordinasi yang baik ya. Sehingga ketika ada hal-hal yang memang sekiranya katakanlah rekan kerja kita ingin memberikan masukan sebuah pendapat, dia tidak merasa sungkan, karena saya terus terang begini, ketika saya memimpin satuan pendidikan, saya selalu mengingatkan kawan-kawan bahwa saya tidak mau mendengar yang namanya bahwa Pak, saya tidak enak, saya tidak nyaman. Ketika nanti di belakang baru guru mengatakan bahwa seperti ini. Hal itu saya rasa sangat sulit dalam artian bahwa kita tidak bisa mengkoreksi, kita tidak bisa juga menyampaikan bahwa oh ini loh dasarnya keputusan saya dan sebagainya. Ya. Nah, apabila hal itu mungkin dirasa sangat sulit bagi guru untuk menyampaikan pendapatnya, kalau saya secara pribadi saya selalu menyediakan ruangan bahwa itu tadi tidak apa-apa, sampaikan saja, toh juga demi kebaikan kita bersama-sama, demi kemajuan satuan pendidikan. Artinya bahwa ketika nanti kita baik Pak Alek dipercayakan, jangan pernah menggapkan diri begitu ya. Jangan pernah memberikan dalam hal ini ya batasan-batasan yang memang sekiranya oh ya saya kepala satuan pendidikan, segala keputusannya di saya. Oke, seperti itu, tapi ingat kita juga memerlukan masukan dari rekan ya. Baik Pak, terima kasih. Dalam memberikan keputusan tersebut ada enggak Pak tantangan yang mungkin Bapak alami? Ya, tentunya tantangan tetap pasti ada. Ya. Tantangan tetap pasti ada. Yang namanya kita berikan amanah seperti itu, apalagi kita tadi saya katakan di awal kita memimpin orang-orang atau manusia-manusia yang punya kepentingannya masing-masing. Nah, tentunya ada. Nah, kemudian yang terpenting bagaimana kita bisa menjadikan tantangan itu sebuah pembelajaran, sebuah bahan evaluasi juga untuk tentunya untuk perbaikan kedepannya, untuk kemajuan kita bersama-sama, kemajuan satuan pendidikan. Terima kasih. Jadi selama ini Pak, apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal Pak ya, jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Atau mungkin ketika Bapak atau ada permasalahan di sekolah, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat tersebut atau saat tersebut?
atau mungkin ada bentuk atau prosedur Pak yang Bapak terapkan seperti apa? Ya. Oke, terima kasih Pak Alek. Berkaitan dengan apa yang Pak Alek tanyakan terkait dengan memiliki sebuah jadwal tertentu, tentu saya tidak ada. Ya. Tidak ada, dan memang sebenarnya hal-hal seperti ini tidak kita harapkan. Ya. Ya, tidak kita harapkan terjadi di satuan pendidikan, dan memang apabila terjadi begitu ya, tentunya kita sebagai kepala satuan pendidikan tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Tadi saya katakan di awal bahwa kita harus berpikir dulu bagaimana permasalahan ini menjadi win-win solution, kemudian kita pelajari terlebih dahulu akar permasalahannya dari mana, seperti apa, kemudian ya, setelah itu baru nanti kita bisa dengan bijak mengambil keputusan itu. Keputusan kita tentunya tidak bisa sendiri, ada pihak-pihak yang tentunya kita libatkan. Apabila terjadi dengan peserta didik seperti apa, terjadi dengan guru juga seperti apa. Itu yang pengalaman pernah saya rasakan, dan memang saya alami, dan saya juga berusaha menyelesaikan dengan kemampuannya saya. Dan tentunya hal-hal seperti ini Pak Alek menuntut sebuah pendewasaan pola pikir kita, bagaimana kita belajar mengontrol sosial emosional kita. Nah, jangan sampai segala sesuatu yang terjadi nanti justru menjadi buruk. Oke. Terima kasih Pak atas pendapat dan sarannya Pak ya. Ya. Kemudian Pak, adakah Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, khususnya dalam kasus-kasus telematika Pak? Oke, begini, yang pertama saya mau sampaikan bahwa tentunya kita memiliki panutan masing-masing gitu ya. Panutan masing-masing dalam hal mengambil keputusan, ataupun siapapun yang bisa kita contoh, kita tiru, tetap pasti ada. Saya mau menekankan bagaimanapun bahwa kita dipercayakan menjadi kepala satuan pendidikan, kita tentunya sudah disumpah untuk menjaga rahasia negara, dan juga tentunya rahasia-rahasia warga-warga sekolah yang memang sekiranya sensitif seperti itu ya. Saya terus terang saja Pak Alek, dalam hal seperti ini saya selalu berusaha menempatkan diri sebagai seseorang kepala satuan pendidikan yang memang bisa menjadi tempat, menjadi wadah untuk kawan-kawan, rekan-rekan guru menceritakan permasalahannya. Saya di awal-awal kemarin Pak Alek, ya ini mungkin menceritakan sedikit bahwa guru ada yang menceritakan permasalahan keluarga, saya simpan dengan baik, saya berikan masukan sesuai dengan kemampuannya saya. Berkaitan dengan pekerjaannya, saya berikan masukannya. Tentunya saya tidak mengumbar bahwa oh ya tadi ibu ini menghadap saya menceritakan masalah ini, kemudian saya memberikan masukan seperti ini. Saya juga tidak seperti itu. Nah, ketika dievaluasi nanti, saya paling hanya mengambil bahwa ketika permasalahan ini terjadi, dengan harapan seperti inilah solusinya. Gitu. Ya. Karena apa tadi saya sampaikan bahwa itu dari kita bagaimana menempatkan diri kita sebagai pimpinan, tentunya harapannya lah kita sebagai orang tuanya mereka, sebagai rekan kerjanya mereka di satuan pendidikan. Seperti itu. Nah, kemudian kalau panutan yang memang saya katakanlah dalam hal ini, ya, tentunya saya belajar panutan secara khusus tentu tidak ada asisnya. Tapi saya belajar dari pengalaman-pengalaman orang-orang yang memang sekiranya saya tuakan. Nah, dalam hal ini ya bisa pengawas juga. Kemudian ya orang tua saya juga bisa. Ya. Tapi saya tidak menceritakan secara detail bahwa
saya tadi apa namanya, ada guru A ketemu saya minta masukan seperti itu, tentunya tidak seperti itu ya. Kenapa? Karena memang kita tadi saya sampaikan bahwa sudah disumpah untuk menjaga rahasia negara, rahasia yang berkaitan dengan ya, itulah dengan keluarga, rekan kerja kita, atau permasalahan yang sekiranya sensitif di sektor pendidikan. Jadi menjaga privasi orang apa ya? Iya betul. Ya. Sehingga ketika nanti hal ini ataupun hal itu berlanjut lagi, mereka merasa nyaman untuk menceritakan kepada kita. Berarti bersikapnya bermitra berarti Pak ya? Betul. Luar biasa Pak. Dari semua yang telah Bapak sampaikan ini Pak ya, pembelajaran apa yang kira-kira dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Dematika Pak ya? Ya, yang berkaitan dengan apa yang Pak Ali tanyakan, tentunya dari setiap permasalahan yang ada, tentunya ada hal-hal baik, hal-hal positif yang bisa kita ambil, kita jadikan pelajaran. Kemudian hal-hal yang memang sekiranya menurut kita katakanlah kurang baik, itu bisa kita hindari. Kemudian tadi terkadang pengalaman-pengalaman seperti itu menjadi sebuah pengalaman berharga buat kita ketika nanti ada permasalahan, kemudian nanti yang lebih bijak lagi untuk mengambil keputusan. Nah, kemudian yang terpenting juga bagaimana kita saling menjadi komunikasi yang baik kepada rekan-rekan di sektor pendidikan. Ya, itu tadi saya katakan di awal bahwa yang namanya setiap orang, setiap manusia, tidak terkecuali di sektor pendidikan, kita punya kepentingan masing-masing. Kepentingan masing-masing, sehingga katakanlah ya bagaimana kita bisa menempatkan posisi kita sebagai kepala sektor pendidikan, sebagai orang tua, mereka sebagai rekan kerja mereka. Mungkin itu saja yang paling kalau pengalaman yang memang tadi saya katakan, apa yang Pak Ali tanyakan tentunya sudah saya alami dan memang saya menjawab sesuai dengan apa yang memang saya alami. Saya rasa walaupun banyak juga kepala satuan pendidikan yang memang katakanlah dipercayakan untuk mengelola satuan pendidikan ini lebih lama dari saya, tentunya saya punya pengalaman tersendiri begitu. Saya tidak membandingkan pengalaman saya pada yang lain, tapi ini menjadi pelajaran pengalaman untuk saya sendiri. Ya, mungkin itu Pak. Oke, baik Pak. Saya rasa cukup Pak ya. Terima kasih Pak sama. sudah menjadi rekan saya untuk bercerita pada hari ini Pak. Oke, siap. Karena ini memang tugas dari kami calon guru penggerak di 03.1. Tadi juga saya sudah berbincang, berbagi pengalaman apa ya dengan Pak Rupinus selaku kepala sekolah kami. Semoga pengalaman yang Bapak alami ataupun Pak Rupinus alami bisa menjadi bekal untuk saya ke depannya nanti Pak. Harus. Ya. Terima kasih Pak Melki ya. Ya. Terima kasih. Ya. Selamat sore Pak. Selamat sore, sukses. Amin.